teman-teman, apa kabar? Gimana kabar kalian di era-era pandemi seperti ini? Di saat COVID, tentunya kita dituntut untuk menjaga lingkungan kita, menjaga tubuh kita dan orang-orang yang kita sayangi ya, agar hidup lebih sehat, agar tidak terserang dari virus-virus yang sedang berpandemi di seluruh belahan bumi. Tapi bagaimana kalau ternyata ada perspektif yang mengatakan bahwa manusia itu adalah virus bagi bumi? Wah, oke, perkenalkan gua Yulia Samaya, atau teman-teman sering manggil gua dengan sebutan Flo Bamora. Gua adalah seorang pemuisi, walaupun gua nggak punya latar belakang dunia sastra atau seni ya. Gua memang lagi asik-asik aja sama puisi. Gua adalah seorang praktisi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, dan gua menumpahkan segala apa yang gua tahu tentang lingkungan, tentang alam lewat puisi. Kita berpuisi-puisi ria di buku ini. Di buku ini gue menuntun lo semua buat menenggelamkan diri dalam semesta. Gimana sih rasanya? Jadi seolah-olah kita punya keseimbangan kehidupan antara diri sendiri dan lingkungan kita, terutama semesta. Atau buat lo yang nggak familiar dengan sastra atau seni, gue juga ada nulis buku ini. Buku ini lebih ilmiah dan bisa dijadiin buat teman kuliah lo semua, karena di dalamnya banyak penjelasan-penjelasan yang lebih ilmiah. Oke? Kedua buku ini gue tulis secara sinergi, dan lo bakal rugi kalau nggak beli dua-duanya. Dan kita pahami bagaimana semesta bekerja terhadap diri kita dan apa peran kita bagi semesta ada di dua buku ini. Dan gue juga terima kasih buat teman-teman gue Pedia udah menerima karya gue. Jadi jujur ini adalah pengalaman pertama gue menerbitkan buku, dan tentu pengalaman ini juga bisa dirasain sama semua teman-teman. Maka itu gue mengajak semua teman-teman untuk berkarya dan menerbitkan bukunya di Guepedia. Makasih teman-teman. Oke, sampai jumpa dan dapatkan keduanya. Bye. Halo, perkenalkan nama saya Arifah Iftita Rahmah. Usia saya 18 tahun dan saya masih seorang pelajar SMA di Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman, Yogyakarta. Di usia yang masih terbilang cukup muda ini, akhirnya saya bisa menerbitkan sebuah karya yang berjudul Wizardon. Wizardon ini merupakan sebuah novel romansa fantasi yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh menembus portal dunia yang berbeda. Cerita ini dimulai dari seorang tokoh pria bernama Sen Parana. Pria ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Ia dapat melihat hal-hal gaib di luar nalar manusia. Saat usianya masih menginjak sekolah dasar, hal mistis telah membawa pergi arwah ibu Sen
yang menyebabkannya pingsan hingga bertahun-tahun lamanya. Suatu malam, Sen dan ayahnya pergi untuk mencari makan. Namun, ayahnya yang telah dirasuki oleh roh jahat itu kini membawa Sen kecil menuju jurang di dalam hutan yang tak berpenghuni. Rupanya, jurang itu merupakan portal yang dapat menghubung ke alam wizard, alamnya para makhluk gaib di sana. Saat itulah, Sen bertemu dengan gadis kecil bernama Allen untuk pertama kalinya. Allen membantu Sen dan mendorong ayah Sen yang telah dirasuki ke dalam jurang. Allen pula yang dapat menutup portal hingga tak ada lagi roh jahat yang dapat kembali ke bumi. 9 tahun berlalu, Sen dipertemukan dengan gadis bodoh dan tak pandai dalam segala hal. Gadis itu bernama Vega. Sen sangat yakin Vega merupakan gadis yang selama ini ia cari. Ia meminta Vega untuk membuka kembali portal dunia wizard dan menuntaskan suatu misi yang penuh dengan tantangan. Tujuan mereka hanya satu, mengembalikan arwah ibu Sen yang telah diculik. Namun, berbagai cobaan datang hingga mempertemukan mereka dengan Zestor, pangeran kegelapan yang haus akan pembalasan dendamnya. Ia bertekad untuk membunuh Raja Titian yang telah membunuh ayahnya di depan matanya. Tak hanya sampai di situ saja, ia juga bertekad untuk memusnahkan seluruh makhluk keturunan istimewa dari alam semesta. Perjalanan mereka menembus dunia wizard tentu memiliki kenangan tersendiri. Mengorek tuntas kisah masa lalu keluarga Sen dan mengungkap status misteriusnya. Namun, siapa sangka jika akan berakhir menyedihkan. Kisah perjalanan yang menumbuhkan benih cinta harus dilupa demi orang yang dicintainya itu bahagia. Novel ini sangat cocok dibaca untuk kaum remaja yang menyukai genre fantasi dan juga romantis. Novel ini penuh dengan teka-teki, namun memiliki bahasa yang ringan sehingga mudah dimengerti oleh berbagai kalangan usia, pria maupun wanita. Novel ini diterbitkan atas izin penerbit Guepedia. Awal saya mengenal penerbit ini bermula dari teman kakak saya yang juga mengirimkan naskahnya secara gratis dengan sistem seleksi. Mungkin cukup sekian ringkasan singkat isi dari novel Wizardon ini. Apabila ingin memesan, bisa melalui website Guepedia, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Atau juga bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Lestari, saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Saya merupakan salah satu penulis dari penerbit Guepedia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit Guepedia yang telah mewadahi para penulis untuk bisa mereview hasil buku mereka sendiri. Saya sangat bersyukur telah bertemu dengan penerbit Guepedia karena penerbit Guepedia telah mewujudkan cita-cita dan impian saya untuk menjadi seorang penulis. Nah, buat kalian yang mempunyai impian untuk menerbitkan buku, namun kalian tidak mempunyai modal yang cukup untuk menerbitkan di penerbit lain, kalian bisa merekomendasikan buku kalian untuk diterbitkan di penerbit Guepedia. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya telah menerbitkan 2 buku solo dan dua-duanya itu diterbitkan di penerbit Guepedia. Yang pertama itu berjudul Directorial Process dan yang kedua itu berjudul Surat dari Manusia Biasa Introvert Karakter. Nah, jadi, di dalam buku Directorial Process itu berisi tentang perjalanan seseorang dalam meraih mimpi dan impian hidup, atau kita kenal dengan tujuan hidup. Kenapa? Kenapa saya menuliskan judul tersebut? Karena saya yakin bahwa setiap manusia itu merupakan sutradara bagi dirinya sendiri. Maksud dari sutradara di sini yaitu dia yang mengendalikan dan memutuskan bagaimana langkah hidup yang akan
manusia itu ambil. Sebagai contoh, setelah lulus sekolah, orang akan memilih bekerja, berkuliah, ataupun menikah. Semua itu tergantung dari pilihan hidupnya masing-masing. Kita boleh menerima masukan dan saran dari orang lain, namun keputusan yang kita ambil harus berdasarkan dengan pilihan kita sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, untuk buku yang kedua yang berjudul Surat dari Manusia Biasa Introvert Karakter, di sini saya menuliskan surat kasih yang ditujukan kepada manusia-manusia yang berkepribadian introvert atau tertutup. Yang telah kita ketahui bahwa kepribadian manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah introvert atau tertutup, yang kedua itu adalah extrovert atau terbuka, dan yang ketiga itu adalah ambivert atau penengah antara introvert dan extrovert. Nah, di sini saya menuliskan bagaimana seorang introvert itu menjalani kehidupan di tengah ketidakpercayaan diri mereka di atas remehan-remehan yang dilontarkan oleh masyarakat sekitarnya. Saya meyakini bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing yang telah Tuhan ciptakan. Maka baik itu yang berkepribadian introvert maupun yang berkepribadian extrovert bisa untuk sukses. Nah, untuk kalian yang penasaran sama isi bukunya, kalian bisa menghubungi kontak pemesanan di Guepedia Penerbitan ataupun bisa melalui saya dengan CV sebagai berikut. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.